bersih dari rumah. Ini pertama. Uang benar-benar, maka menjadi ujung tombak itu adalah di depo. Dengan apa? Dengan petugas yang ada, lalu penggerubak itu ditanyakan oleh pemerintah kota. Dan ini yang dilakukan di Kota Bandung. Di Kota Bandung ada 9 depo, Pak, tidak salah, di mana masyarakat kita itu dikaryakan untuk benar-benar memilah dan mereka digaji. Mereka sehari digaji 50.000 atau berapa ribu. Dipilah. Baru residunya Bapak Ibu ketika dipilah itu berubah. Karena apa? Saya lihat soliditas berubah itu banyak, ada 13 itu cukup. Dengan cara apa? Dengan cara bangunan depo itu benar-benar didesain, didesain sebagai bangunan depo yang ada fungsi untuk memilah. Lalu di situ ada fungsi bagaimana air tadi masuk ke resapan yang tidak menimbulkan bau. Belum THP. Maka residu itu bisa dibuat ke kantor dan pemerintah kota menyiapkan satu lahan yang digunakan sebagai TPS terpadu, Bapak Ibu, dengan konsep desain TPS terpadu, bukan TPS piungan ya. Itu bukan TPS terpadu. TPS itu hanya sebatas TPS buang sampah. Belum ada konsep terpadu. Maka bagaimana Kota Jogja menyiapkan lahan di luar Kota Yogyakarta menjadi TPS terpadu yang di situ nanti menggunakan alat modern, bisa digunakan laboratorium sampah, digunakan penelitian yang nanti akan mempunyai hasil inovatif. Ini harus karena anggaran ada di sana. Kami dari nggak pegang anggaran terus. Kami hanya sudah mengkritisi, kami memberikan solusi bersama-sama. Dan ini yang terjadi di Surabaya ketika kami ke Surabaya, Bapak Ibu. Di Surabaya dari rumahnya, tapi dari depo itu benar-benar dilibatkan. Mereka diminta milah dengan kondisi yang. Nah, terkait dengan peraturan sampah, maka Perdanya nomor 10 tahun 2012 di pasal 4, ini sangat jelas, Bapak Ibu. Pasal 4 pengelolaan sampah disediakan berdasarkan A sampai L. Maka ini dikatakan bahwa pengelolaan sampah itu benar-benar harus tersistem, berkesinambungan. Tidak bisa secara parsial terpisah-pisah. Berarti memang ini satu sistem. Kalau kita membaca pasal 4 huruf A sampai I. Lalu Mas terakhir sekali lalu ini hanya sampai pasal 9. Nah, ini tugas pemerintah daerah di mana berperan. Saya ambil huruf C, bahwa pemerintah daerah itu harus memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah. Lalu yang B, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Dan F, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi penanganan sampah. Nah, ini yang coba di konsep kedua tadi, solusi yang kedua diterapkan Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu pas ya Bapak Ibu 20 menit. Mudah-mudahan materi sedikit ini bisa menjadi solusi, kontribusi kami fraksi PKS untuk menangani permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibatasi waktu, sudah bisa 2 SN bisa terakhir, bisa 2 SN bisa. Tetapi karena dibatasi zero sampah anorganik, saya mengawalinya bahwa program yang masih berkeekonomian dan 20% anorganik yang masuk kategori atas sebuah upaya penyempurnaan sambil berjalan yang kami target nanti akan lebih optimal pada saat perjalanan dari program ini sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan. Jadi kami mengatakan program ini akan bisa dinilai secara lebih berkeadilan pada saat 3 bulan proses ini sudah berjalan. Kenapa 3 bulan kami mengambil waktu itu? Karena menurut pandangan kami, zero
sampah anorganik ini sesungguhnya tidak hanya semata-mata bicara soal teknologi sebagai bagian yang selalu mewarnai diskusi-diskusi tentang sampah, tetapi sesungguhnya program Zero Sampah Anorganik ini lebih ditekankan pada upaya perubahan sikap sosial masyarakat. Jadi kami garis bawahi, ini kita agak anti mainstream. Kalau biasanya bicara sampah, bicara teknologi, tetapi kali ini kami ingin dalam 3 bulan ini membangun, men-set-up, merekayasa program secara optimal ini lebih kepada upaya melakukan gerakan perubahan perilaku sosial masyarakat. Nah, perubahan perilaku sosial itu tentu membutuhkan iklim, membutuhkan sebuah kondisi yang tidak bisa ditempuh dalam jangka pendek, tetapi perlu membutuhkan waktu. Untuk itulah kami mengambil sikap bahwa proses ini dapat dinilai secara berkeadilan pada saat durasinya sudah 3 bulan sejak tanggal 1 Januari 2023 ini. Itu poin pertama yang kami ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Toh demikian, kami menyampaikan terima kasih bahwa perjalanan yang sangat masih embrional ini perjalanan tumbuh kembang yang sangat embrional ini sudah diberikan catatan-catatan khususnya oleh teman-teman dari PKS ini dan nanti oleh Bapak Ibu semuanya ini, agar tumbuh kembang program ini yang sesungguhnya embrional ini insya Allah akan semakin baik sehingga 3 bulan ke depan ini hasilnya sudah seperti yang kita bayangkan. Dan yang kedua kita ingin menyampaikan kenapa ini seolah-olah tergesa-gesa, kenapa ini seolah-olah tiba-tiba. Karena kami ingin menyampaikan bahwa di dalam pengelolaan persampahan di Jogja ini mengandung mandat pengelolaan aglomerasi perkotaan. Jadi pengelolaan persampahan ini di kota Yogyakarta ini bukan sebuah pengelolaan yang bersifat mandiri semata-mata, tetapi pengelolaan persampahan di kota Yogyakarta ini mandatnya adalah mandat pengelolaan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Saya garis bawahi aglomerasi perkotaan Yogyakarta, di mana aglomerasi perkotaan Yogyakarta itu sesungguhnya terdiri dari 3 daerah administratif kewilayahan, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kabupaten Bantul. Jadi kami harus berhikmat pada proses aglomerasi perkotaan, karena pelayanan infrastruktur dasar masyarakat ini sesungguhnya kalau kita bicara teori konsep tidak bisa kita mandiri. Kalau kita bicara tentang pengelolaan limbah yang sekarang terpusat di Tepik Bantul, kita juga bicara soal pengelolaan transportasi massal perkotaan, pasti bicara Trans Jogja yang melanggar Sleman dan Bantul. Jadi kalau kita bicara infrastruktur dasar masyarakat itu sesungguhnya kita tidak bisa mandiri, tetapi pasti bicaranya pada tipikal yang sama yang dinamakan aglomerasi perkotaan. Jadi bukan kota, tapi aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta yang kita mengenal sebagai Bantul. Dan sesuai dengan undang-undang dikatakan bahwa pada saat sudah bicara lintas daerah, lintas kabupaten kota, maka seharusnya yang mengambil peran adalah provinsi atau wilayah yang diatasnya. Oleh karenanya, maka salah satu dari sekian salah pelayanan infrastruktur dasar masyarakat khususnya persampahan ini dilakukan oleh Pemda DIY di DPR. Ini hidup saya dari persoalan pada struktur soal kewenangan. Ini yang saya ingin sampaikan untuk kita tidak keliru pada konteks dasar fondasi pemikiran pada urean kewenangan yang dipunyai oleh kabupaten kota. Maka
BPAD kan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. Kita berhikmat kepada suasana itu, kita patuh, kita loyal terhadap suasana itu. Tetapi ternyata ada sebuah anomali proses. Jadi kita loyal, kita berhikmat terhadap situasi itu, tapi ternyata ada anomali proses, di mana pengelolaan persampahan di TPA ini yang selama ini berjalan dengan sangat konvensional, sebagai mana tadi disampaikan oleh teman-teman dari DKS tadi, itu akan diubahkan oleh menjadi pada pengelolaan yang lebih modern. Tapi ini ternyata butuh proses, dan proses itu setelah dilakukan upaya-upaya pengerucutan kebijakan, ternyata baru dapat hadir piungan versi baru itu pada tahun 2027. Salah satu counterpart kita, mitra kita. Nah, jadi sebenarnya saya memenangkan belakang pemilu. Jadi mending 400.000 rumah tangga atau 400 rumah tangga di keluarga-keluarga kita dorong untuk melakukan pemilahan sederhana yaitu 3 jenis. Ada yang penilai jual, terus selanjutnya dikirim ke bank sampah, gitu ya. Terus kemudian organik dan residu di mana keluarga tidak bisa mengolah sendiri, di mana kemudian bank sampah tidak bisa menyelesaikan, itu kemudian diambil setiap 2 hari sekali oleh badan usaha milik sekitar, terus selanjutnya diolah di badan usaha di rumah pengelola sampah yang kita dirikan. Selama periode 2013 sampai tahun 2018 itu kita akan menjalankan fungsi regulasi. Jadi ada beberapa peraturan desa yang mengatur tentang pedoman pengelolaan sampah dan penyelenggaraan bank sampah untuk menemani terkait dengan pengelolaan sampah seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah. Termasuk kemudian juga menjalankan fungsi fasilitasi. Jadi setiap tahun kita alokasikan anggaran sekitar 100 juta rupiah untuk mendorong proses pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sejak dari sumbernya. Yang salah satunya adalah kita lakukan dengan untuk memfasilitasi penyediaan bank sampah. Jadi di Panggung Harjo itu di satu desa kita itu mempunyai 68 unit bank sampah yang tersebar di 119 desa. Di distribusi bank sampah relatif mencukupi gitu ya. Fungsi fasilitasi juga sudah kita berikan, fungsi regulasi sudah kita jalankan gitu ya. Tetapi pada kenyataannya itu hanya 18% keluarga yang mau memilah. Artinya lebih banyak keluarga-keluarga yang tidak berkenan untuk melakukan pemilahan. Sehingga kemudian lanjut sehingga di tahun 2019 kita mencoba untuk melakukan skema insentif dengan mengintegrasikan layanan bank sampah dengan tabungan emas kerjasama dengan PT Pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Bu Yanti dari Faskel Mujamuju. Ya, begini Pak, ini usulan ya. Dengan gerakan Zero Sampah ini, kami Faskel itu sudah sosialisasi dari tingkat dawit, dari tingkat dawit ke tingkat RW, bahkan dari RW bisa ke di sini yang kami sesalkan itu kemarin DLH mungkin lupa tidak memberikan kita bekal. Betul ya? Nah, jadi kita sosialisasi itu cuma apa adanya, semampu kita. Sementara kita sosialisasi itu yang kita hadapi itu masyarakat yang benar-benar heterogen sifatnya. Ada yang S2, S3, S1, macam-macam komplit. Nah, kalau kita ketemu yang
permasalahannya akan terjadi penumpukan sampah di warga masing-masing. Dan solusinya dari Pak Wahyu tadi sampai ke Jandra ini tidak perlu menunggu pabrik pemilahan, sehingga yang keluar dari rumah tangga itu tidak lagi berupa sampah. Jujur mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwa fakta telah menunjukkan 40%